Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Silvi Safira, NIM 16030909040 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 MI Taufiqiyah Semarang. Latar belakang yang saya ambil yaitu karena dalam kelas, guru lebih sering menggunakan metode konvensional atau ceramah daripada metode-metode yang lainnya, sehingga peserta didik merasa bosan dan mengantuk di dalam kelas. Kemudian, hanya peserta didik yang pandai yang sering berbicara di dalam kelas. Peserta didik yang lain hanya mendengarkan dan melihat temannya yang maju. Kemudian, peserta didik memiliki rasa kurang percaya diri untuk tampil aktif mengeluarkan pendapat dalam berpikir kritis di depan siswa yang lain. Tujuan penelitian saya di sini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kemampuan berpikir kritis siswa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik kelas 5 MI Taufiqiyah Semarang. Manfaat penelitian saya bagi peserta didik yaitu dapat membangkitkan keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan manfaat bagi pendidik yaitu sebagai bahan pertimbangan mengoptimalkan variasi pembelajaran guna meningkatkan keaktifan peserta didik dengan menggunakan model yang tepat. Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai acuan dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga sekolah dapat mengembangkan apa saja yang kurang di dalam sekolah. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman mengajar pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian kajian teori. Slavin mengemukakan pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran yang mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan materinya, melibatkan siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Arens, yang pertama, hasil belajar akademik. Siswa kelompok bawah memperoleh bantuan dari teman sebayanya yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Siswa kelompok atas akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberikan pelayanan sebagai tutor, membutuhkan pemikiran yang mendalam tentang hubungan ide-ide yang terdapat pada materi tertentu. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Pada pembelajaran kooperatif, menyajikan peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dan saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi antar siswa, sehingga dapat melancarkan hubungan kerjasama dan tugas antar teman sebaya. Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe time token. Model pembelajaran kooperatif di sini ada banyak. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe time token. Pembelajaran dengan cara berkelompok untuk melatih keterampilan sosial siswa melalui berbicara secara bergantian dibimbing oleh guru sebagai fasilitator. Langkah-langkah pembelajaran time token ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar kepada siswa. Kemudian guru mengkondisikan kelas untuk melakukan diskusi. Biasanya setiap kelompok terdapat 4 orang anak. Kemudian yang ketiga, tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 detik. Kemudian yang keempat, bila telah selesai berbicara, kupon diserahkan kepada guru. Setiap berbicara memerlukan 1 kupon. Kemudian yang kelima, siswa yang masih memegang kupon harus berbicara hingga kuponnya habis. Siswa yang kuponnya habis, maka tidak boleh berbicara lagi. Kemudian yang terakhir, guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe time token. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe time token di sini ada 9. Yang pertama, mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi. Kedua, menghindari dominasi siswa yang pandai bicara atau yang tidak bicara sama sekali. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, karena setiap siswa diwajibkan untuk berkomunikasi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang kelima, melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian yang keenam, menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan terhadap kritik. Kemudian yang ketujuh, mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedelapan, mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Siswa diajak untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang sembilan, tidak memerlukan banyak media pembelajaran karena time token ini hanya memerlukan kupon berbicara saja. Kemudian kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe time token hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Yang kedua, tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak, karena model pembelajaran tipe time token ini membutuhkan waktu. Sehingga jika terdapat banyak siswa dan waktu tidak mencukupi, maka pembelajaran akan terpotong begitu saja. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dan yang terakhir, kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan membiarkan siswa yang aktif untuk tidak berpartisipasi lebih banyak di kelas. Menurut Ennis, indikator kemampuan berpikir kritis itu ada 5, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan sederhana, yang kedua, membangun keterampilan dasar, yang ketiga, menyimpulkan, yang keempat, memberikan penjelasan lanjut, dan yang kelima, mengatur strategi dan taktik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, suku bangsa, untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ruang lingkup mata pelajaran PPKN ada 4. Yang pertama, Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu tentang yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kajian pustaka. Di sini penulis menelusuri studi yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian. Menurut Nurul Isnaini Fadilah, dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik, Mata Pelajaran Akidah Akhlak, kelas 4, MI Ismaria Al-Qur'aniyah Badar Lampung tahun ajaran 2017-2018. Dalam skripsinya dinyatakan ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 4 semester genap dalam materi beriman kepada Nabi dan Rasulullah di MI Ismaria Al-Qur'aniyah Bandar Lampung tahun ajaran 2017-2018. Dan yang kedua, menurut Mamlu'atun Nikmah dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Time Token Berbantu Media Gambar terhadap Keterampilan Berbicara pada Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 materi menanggapi persoalan faktual di MI Mambaul Ulum Karangawen Demak tahun ajaran 2017-2018. Sehingga diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai teh hitung berada di daerah penerimaan HA sehingga HO ditolak. Jadi terdapat pengaruh model pembelajaran time token berbantu media gambar terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi menanggapi persoalan faktual di MI Mambaul Ulum Karangawen Demak. Ketiga, menurut Elinur Lindasari dan Mulyani, dalam jurnal PGST yang berjudul Pengaruh Time Token Errors terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mata Pelajaran IPS Kelas 4 Sekolah Dasar.
Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 pada tema 8 antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini nampak pada kemampuan berpikir kritis siswa yang meningkat lebih dibanding dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang tidak menerapkan model pembelajaran time token errands. Dari beberapa kajian di atas, terdapat kesesuaian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu satu, jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif. Yang kedua, objek kajian yang berupa model pembelajaran time token dan keterampilan berpikir kritis. Kemudian metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian berada di MI Taufikia Semarang pada tanggal 24 Februari sampai 24 Maret 2020. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas 5 MI Taufikia dan sampel penelitian yaitu kelas 5A sebagai kelas kontrol yang berjumlah 31 orang dan kelas 5C sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 31 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu cluster random sampling. Teknik ini dipilih karena sampel yang diambil penelitian adalah kelompok sampel yang telah terbentuk tanpa ada campur tangan peneliti. Artinya, peneliti menggunakan kelas yang sudah ada. Kemudian, variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe time token dan variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis serta didik. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama observasi. Observasi ini digunakan untuk mengamati seluruh peserta didik kelas 5A dan 5C. Aspek yang akan diamati yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik selama proses pembelajaran. Rubrik ini diperlukan pada jenis observasi terstruktur agar pencatatan hasil observasi dilakukan secara sistematis. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Kemudian uji analisis data. Uji homogenitas data, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui kedua kelas yang diteliti. Peroleh nilai signifikan based on mean adalah sebesar 0,651. Disimpulkan bahwa varians data post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol adalah kedua kelas yang memiliki populasi yang sama atau homogen. Kemudian pada uji normalitas di sini peneliti menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Setelah dihitung menggunakan aplikasi SPSS, diperoleh data pada post-test kelas eksperimen sebesar 0,2 dan post-test kelas kontrol sebesar 0,172. Maka dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan varians kedua kelas berdistribusi normal. Pada uji hipotesis yang menggunakan teknik independent t-test pada program aplikasi SPSS, diperoleh equal variance assumed significant two-tailed sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Atau dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa antara model pembelajaran kooperatif tipe time token dengan pembelajaran konvensional atau ceramah.